warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tentang infografis. Nah, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang infografis untuk memenuhi tugas media pembelajaran berbasis ICT yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Bellatri Permata dengan NPM A1M022054 dari kelas 3B dari Prodi Pendidikan IPA dengan dosen pengampu yaitu Dr. Eko Ristianto MCS. Selanjutnya, apa sih pengertian infografis itu? Infografis atau infografis berasal dari kata infographic dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information graphics, bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Infografis merupakan visualisasi data, gagasan, informasi, atau pengetahuan melalui bagan, grafis, jadwal, dan lainnya. Agar data, gagasan, informasi, atau pengetahuan dapat disajikan lebih dari sekedar teks dan memiliki dampak visual yang cukup kuat dan lebih menarik. Selanjutnya, apa sih manfaat infografis itu? Nah, manfaat infografis ini untuk penyampaian informasi dengan keterbatasan ruang, waktu, dan fokus yang dimiliki oleh pembaca atau merampas perhatian pembaca dengan cara yang efisien, sehingga pembaca lebih mudah memahami. Infografik dapat menjadi alat super efektif dalam kampanye, pemasaran digital, dan infografik tersebut juga bisa digunakan begitu mudah oleh usaha kecil serta organisasi-organisasi besar. Nah, di sini ada pun jenis-jenis infografis. Yang pertama infografis statis, yang kedua infografis dalam bentuk gambar yang tidak bergerak, yang ketiga infografis animasi. Nah, infografis dalam bentuk video animasi ini baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Infografis ini dapat digunakan pada televisi ataupun media online seperti YouTube atau Vimeo. Infografis interaktif, infografis yang ditampilkan pada website dan pengguna dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan melalui user interface yang telah didesain. Dengan infografis interaktif, pengguna dapat sesuai keinginan mengeksplorasi informasi yang ingin didapatkan. Baiklah, di sini ada pun tools pendukung. Nah, membuat karya infografis dari nol akan sangat memuaskan bagi sang kreator. Tetapi dalam kondisi tertentu, terutama saat ini, di mana pengguna menginginkan kecepatan, tepat, dan ekonomis. Maka cara terbaik adalah memanfaatkan tools atau alat bantu baik yang bersifat online maupun offline. Offline sering dilakukan dengan mengandalkan koleksi template. Nah, selanjutnya contoh menggunakan fasilitas online. Yang pertama ada Easel.ly atau situs ini memiliki famous yaitu template yang bisa digunakan untuk membuat infografis kita sendiri. Easel.ly juga menyediakan berbagai objek gambar orang, background, dan surface yang bisa kita drag dan drop untuk ditempatkan pada template. Selain itu, kita juga bisa upload di gambar atau layanan yang menawarkan template, spreadsheet, dan utilitas lain untuk membangun grafik visual. Selanjutnya, Victocard.com, layanan gratis yang menawarkan berbagai tema dan disesuaikan dengan data yang mengimpor utilitas. Selanjutnya, Visual.ly, sebuah komunitas grafis yang akan membuat kamu infografik berdasarkan rangkuman kreatif. Komunitas mereka adalah surga inspirasi ketika akan memulai proyek. Adapun metode infografis, metode Virat, menghasilkan produk infografis yang ideal. Yang pertama itu fresh dalam kategori segar, yang kedua informatif atau informatif, yang ketiga relevan atau relevan, yang keempat entertaining atau menghibur, dan yang kelima itu different atau berbeda. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah membuat infografis. Yang pertama itu memilih topik. Nah, memilih topik ini mencari tahu apa yang sedang menjadi pembicaraan di internet atau media sosial, dan juga dari apa yang menjadi pemikiran dari internal organisasi. Selanjutnya itu melakukan survei dan riset. Nah, mencari sumber-sumber data dari buku di perpustakaan, mencari sumber-sumber data dari internet, mencari dari sumber-sumber internal. Yang ketiga itu mendapatkan data. Nah, mendapatkan data, mengumpulkan sumber-sumber data dari buku internet dan sumber-sumber internal. Selanjutnya menganalisis data. Menganalisis data ini yaitu menganalisis, mempelajari, membaca, dan mengartikan data yang didapatkan dari buku-buku internet dan sumber-sumber internal. Selanjutnya membuat narasi. Nah, membuat narasi itu membuat narasi membangun cerita berdasarkan makna dari data yang didapat. Infografis. Nah, kelebihan dari infografis ini yang pertama, pembuatannya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, terbaca tanpa teks. Yang ketiga, harga relatif lebih mahal. Kekurangan dari infografis ini yang pertama, informasi lebih mudah disampaikan dan dipahami. Yang kedua, meningkatkan efektivitas
pemasaran secara digital. Yang ketiga, membantu mendongkrak minat pembaca. Yang keempat, data bisa berkembang menjadi viral. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya, yaitu tentang infografis. Di sini saya akui masih banyak kurangnya dalam pemaparan materi tentang infografis. Saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.